Ibu Windri, Pagi. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya Bu Windri, saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran IPA kelas 4 yang akan Bu Windri laksanakan besok. Bagaimana? Baik kok. Bisa sekali. Kemudian apa tujuan dari pembelajaran tersebut Bu Windri? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Oh, materinya sangat menarik sekali tuh Bu. Bagaimana metode pembelajaran yang akan Bu Windri gunakan? Rencananya saya akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif, gabungan dari diskusi kelompok dan minggu ini Pak. Baik. Saya ingin Ibu memfokuskan pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok nantinya ya Bu ya. Baik Pak. Oke Bu Windri, bisa menggunakan format pengamatan yang nanti akan saya berikan. Baik Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Windri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mana semangatmu? Oke, baik. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru minta tolong Mbak Alisa, tolong disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alisa. Ya, anak-anakku, hari ini apakah ada yang tidak masuk temanmu? Alhamdulillah. Kalian diberi kesehatan. Jaga terus kesehatannya ya. Coba semangat paginya seperti apa coba? Tepuk semangat. Baik, hari ini kita akan belajar IPAS tentang bagian-bagian tumbuhan. Nanti setelah ini kalian diharapkan bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Terus yang kedua, kalian juga bisa memahami dari masing-masing bagian tumbuhan. Tujuan yang ketiga, kalian nanti bisa mengaitkan fungsi bagian tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, untuk mempertahankan diri serta berkembang. Yang keempat, kalian diharapkan memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis tersebut. Yang kelima, kalian bisa memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Baik. Ya, sebelumnya Bu Guru mau tanya, apa sih makanan favoritnya Naila? Amhar, makanan favoritnya apa? Brokoli. Oh, brokoli. Terus Alisa? Oh, kenapa Amhar suka makanan brokoli? Karena apa? Aku suka makan sayur. Oh, sayur. Iya, brokoli termasuk jenis sayur. Selain itu ada wortel. Apalagi sayuran yang lain? Kentang, tomat, apalagi? Oke, iya. Brokoli merupakan bunga dari bunga yang mekar.
Kentang juga merupakan batang yang bisa dimakan. Ada wortel, ada kentang, ada singkong. Singkong sih tumbuhnya di mana ya? Ya, itu singkong. Ya, agar kalian lebih paham, nanti Bu akan menerangkan tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Ya, kalian nanti perhatikan video berikut ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan, sumber kehidupan di bumi, dari Mapel IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, untuk kelas 4 fase B. Selamat belajar. Teman-teman, lihatlah lingkungan sekitar. Di sana ada beberapa jenis tumbuhan. Silakan pilih salah satu dan amati. Perhatikan bagian-bagian tumbuhan tersebut. Bagian-bagian tumbuhan, kita mulai dari yang paling bawah, yaitu ada akar. Ke atas ada batang, ke atas lagi ada daun, buah, dan juga bunga. Apakah teman-teman tahu fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut? Bagian yang pertama ada akar. Fungsinya adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Bagian batang menghantarkan air dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian daun tempat tumbuhan membuat makanan, atau disebut juga dengan fotosintesis. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Bagian bunga adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Dan terakhir adalah buah, tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji yang ada di dalam. Akar adalah bagian penting dari tumbuhan. Jika akarnya kita potong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yakni akar serabut dan akar tunggang. Perbedaan akar tunggang dan akar serabut adalah akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang. Pada akar utama tersebut tumbuhlah akar cabang yang ukurannya lebih kecil dari akar utama. Akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Contohnya tumbuhan mangga, jeruk, jambu, dan cabai. Berbeda dengan akar serabut. Akar serabut yakni akar samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Akar serabut tumbuh dari pangkal batang dan terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil seperti tumbuhan padi, jagung, dan juga rumput. Akar selain sebagai pertumbuhan tanaman, mereka juga bisa menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian sedang memakan akarnya loh. Jika wortel menyimpan makanan pada akar tunggangnya, maka bagaimana jika tumbuhan itu mempunyai akar serabut dan menyimpan makanan pada akarnya?
Tanaman singkong merupakan tanaman yang berakar serabut. Mereka juga menyimpan makanannya pada akarnya. Setiap akar cabang pada akar serabutnya akan tumbuh besar menjadi singkong. Perhatikan tanaman wortel dan juga singkong. Cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Sedangkan untuk kentang dan umbi jalar adalah contoh umbi batang. Dari penjelasan tadi kita tahu manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. 1. Sebagai sumber bahan pangan. 2. Sebagai bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Jika kita kelompokkan fungsi bagian tumbuhan, yakni 1. Untuk pertumbuhan tanaman, 2. Untuk perlindungan diri atau adaptasi, yang ketiga untuk alat berkembang biak. Gimana? Sudah jelas? Tapi kalian sudah melihat video tentang bagian tumbuhan. Ada apa saja ya? Ya, gitu. Nah, selanjutnya agar kalian lebih memahami tentang fotosintesis, Guru juga akan bagikan videonya. Simak baik-baik ya. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan, contohnya makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, rambut, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada
pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Paham anak-anak tentang proses fotosintesis? Apa saja yang dibutuhkan tadi ya? Ya, tumbuhan merupakan satu-satunya makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ada, apakah ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Sudah jelas? Nah, baik. Kalau sudah jelas, sudah tidak ada pertanyaan? Ya. Oke, dulu akan kasih tugas. Nanti kalian dibagi, sudah berkelompok ya? Kelompok 1. Nanti, oh ini kelompok 3. Baik. Kalian buat gambar tentang bagian-bagian tumbuhan. Masing-masing anak dapat 1 lembar. Kerjakan dengan baik. Ya, tolong dibagi Mbak Alisa. Untuk yang kelompok 2, kalian nanti tentang proses fotosintesisnya ya. Paham tadi? Nih. Untuk kelompok 1, kalian nanti menceritakan tentang bagian-bagian tumbuhan. Tolong dikerjakan dengan baik. Setelah selesai, presentasi. Siap? Bu Guru kasih waktu 10 menit dari sekarang.
Adit. Cukup? Oke. Mulai dari kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok 1, 2, 3. 1. Baik, coba perwakilan dari kelompok 1. Faisal? Ya. Oh, Amhan. Oh, dibantu sama Faisal boleh. Ya, coba kita perhatikan presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempersembahkan dari kelompok 1 bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. 1. Akan berfungsi menyerap air dan nutrisi di dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan serta mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Bila ada yang lebih dicatat. Yang sudah berkembang biak akan menjadi titik-titik inilah yang nantinya bisa ditanam kembali daun serta tumbuh dan membuat makanan ini dibuatkan agar tanaman bisa tumbuh. 2. Tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Kembali. Ayo kasih aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Terima kasih. Yang selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi
Kasih blok yang meriah untuk kelompok 2. Yang selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Bagian-bagian tumbuhan, contohnya ada daun, ada buah, bunga, batang, dan akar. Ya, cukup. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Kasih tepuk wow. Tahu tepuk wow? Oh belum, baik. Kasih tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. It's very good. Wow, keren. It's very good. Terima kasih. Baik. Berarti kalian sudah memahami materi yang disampaikan pada hari ini. Ya, kita akan ambil kesimpulan materi pada hari ini tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang paling bawah. Fungsinya untuk menyerap air dan mineral dari tanah serta menambahkan tumbuhan pada tanah. Yang kedua, batang. Coba dibantu baca Sherlyn, fungsi dari batang. Dari situ kelihatan apa enggak? Oh enggak, maju Lin. Batang fungsi. Mengelompok bagian tumbuhan lainnya seperti daun, bunga, dan buah, serta mengandung air dan nutrisi dari akar dan daun dan sebagainya. Oke, terima kasih. Yang ketiga adalah daun. Daun ini merupakan tempat utama terjadinya fotosintesis serta membantu dalam respirasi dan transpirasi. Yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan organ reproduksi pada tumbuhan yang menghasilkan biji melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Buah merupakan melindungi biji dan membantu dalam penyebaran biji. Biji sendiri sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan yang dapat menjadi tumbuhan baru. Fotosintesis merupakan proses di mana tumbuhan hijau menggunakan cahaya matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Proses ini terjadi di dalam kloroplas yang terdapat di daun tumbuhan. Manfaat fotosintesis sendiri ada 3. Yang pertama adalah menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Yang kedua, menghasilkan glukosa yang digunakan sebagai sumber energi oleh tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Yang terakhir, menyediakan bahan dasar untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu sendiri. Paham? Jelas? Oke, sebagai akhir kegiatan, Bu Guru akan mengambil nilai kalian untuk mengetahui apakah kalian sudah paham apa belum tentang materi yang disampaikan. Bu Guru kasih waktu 10 menit ya. Belum. Baik.
tugas kelompok dan evaluasi itu di sekalian dikumpulkan nanti ya. Selesai? Baik, sini dikumpulkan. Ya, kalian. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apakah senang? Mudah dipahami? Bisa memahami ya? Ya, demikian pelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Doa yang akan dipimpin oleh Mas Amhan. Silakan. Silakan, Mas dulu.